Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat, tidak ada yang meleset. Perhitungan Allah semuanya sempurna. Apapun keadaannya, pasti yang terjadi adalah kemahasempurnaan kasih sayang Allah bagi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga pertemuan ini dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mencoba bagaimana pertemuan subuh kali ini kita akan meningkatkan keilmuan kita. Nanti insya Allah akan berseri. Kita buka dari Adabul Mufrad tentang bagaimana adab-adab akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga selama adanya situasi seperti ini ilmu kita secara signifikan bertambah. Saran ya juga akan mencoba membuat bagaimana program ya harian, karena kalau tanpa schedule, tanpa program, bisa jadi waktu kita akan banyak terbuang percuma. Dan ya seperti yang pernah kita bahas, bahwa memanah itu yang paling penting ada target dulu. Kalau sesudah target fokus, sesudah fokus adalah disiplin. Orang yang tidak punya target, memanah tanpa target, pasti akan banyak sia-sia, kehilangan anak panahnya. Memanah tanpa target, tanpa fokus, walaupun ada target juga tidak akan berhasil. Dan walaupun ada fokus, tapi kalau cuman sekali hejo tihang, hanya angat-angat ayam, tentu saja juga tidak akan sukses. Baik rekan-rekan sekalian, juga ingin menyimak nih, apa yang paling penting sekarang harus kita lakukan ya di dalam ilmu akhlak. Akhlak yang pertama sekali harus kita miliki adalah al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Walaupun ada fokus, tapi akhlak yang pertama sekali harus kita miliki adalah ya. Jadi mari kita hafalkan hadis ini ya. Ketika ditanya, ya Rasul, siapakah seorang Islam yang paling baik? Yaitu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang muslim lainnya aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ya betul. Jadi mari dalam kebersamaan ini kita sama-sama lakukan hal yang sangat urgen sekali dalam 3 sa. Masih ingat ya, bahwa akhlak itu kita coba bagi 3 tingkatan. Sa yang pertama, saya aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Dan yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Nah, saya aman bagimu, dalilnya yang ini, hadis sahih ini ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah harus aman dari gangguan lisan dan tangannya. Lalu gangguan lisan seperti apa yang harus kita jaga? Jadi sebentar Bapak Ibu yang baik, kita beri judul gangguan lisannya itu duzol kakosi. Siap ini? Ini pelajaran santri, semuanya harus diingat kembali. Duzol kakosi itu apa? Yang pertama, kita usahakan di dalam kumpul-kumpul kita di rumah ini jangan ada kata-kata yang tidak benar ya. Memang kita semua pasti punya kesalahan, tetapi kita harus belajar dari kesalahan. Pastikan pembicaraan kita benar, akurat, lengkap. Tidak boleh kita bicara yang tidak benar, juga jangan yang tidak akurat, dan jangan yang tidak lengkap.
karena ini bisa menimbulkan salah persepsi. Yang kedua, duzol, zolim. Zolim ini mengacu pada surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Coba nanti dibuka ya. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum. Jangan kita saling mengejek satu kaum, satu kelompok di dalam orang yang beriman, karena boleh jadi yang diejek itu khairum minhum, lebih baik daripada yang mengejeknya. Yang kedua adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun wala talmizu anfusakum. Juga usahakan jangan saling mencela. Ini penting ya hadirin, ini rambu-rambu Al-Quran di dalam menjaga lisan. Mencela itu dia benar, tetapi kita enggak setuju, tidak sepakat dengan, jadi kita cela. Padahal boleh jadi yang dicela ini benar. Lalu yang ketiga, wala tanabaju bil alqab. Jangan saling memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Hei Nut, hei hei Kribo, hei Peang. Pokoknya apalagi dengan nama binatang. Tidak boleh. Di rumah sudah tidak boleh ada panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran buruk apapun juga. Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang ke-12-nya, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Jangan berprasangka buruk. Yang kedua, wala tajassasu, jangan mencari-cari, mengorek-ngorek, mengintai, ingin tahu kekurangan kesalahan orang lain yang bukan haknya. Dan yang terakhir adalah wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan bergibah. Ayo, di rumah nih banyak waktu ngumpul, jangan sampai di rumah jadi tempat gibah. Hukumnya haram. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Jadi orang yang bergibah itu adalah orang yang berkata sesuatu tentang saudaranya, ya seorang mukmin, yang dia kalau mendengar dia tidak suka, dan haramnya seperti haram memakan daging mayat, dan ini mayat saudara yang sudah meninggal. Nauzubillah min dzalik. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, jadi kita coba di rumah ini mulai sekarang duzol kakosi. Kaknya apa? Kasar. Surat apa dalilnya? Ali Imran 159. Begini rekan-rekan, kalau kita bicara kasar, mungkin waktu bicaranya enak, tapi yang mendengar itu pasti tidak enak. Kita mungkin sudah lupa dengan kata-kata kita, tapi yang mendengar itu tidak mudah untuk melupakan. Ingat ya, antara memaafkan dan melupakan itu beda coupling. Kita bisa memaafkan, tetapi melupakan itu tidak mudah. Oleh karena itulah, mari kita hindari di rumah bicara kasar. Dalilnya surat Ali Imran 159. Rasulullah, ini berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perintah dari Allah tuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Jikalau engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Maafkan, mohonkan ampunan, dan musyawarah. Nah, musyawarah itu bukan berdebat ya. Kalau berdebat itu cenderung ingin menang, tapi kalau musyawarah ingin kebenaran. Ada yang ingin kemenangan, ada yang ingin kebenaran. Yang kita rindukan adalah kebenaran, dan itu bisa datang lewat musyawarah. Nah, sahabatku sekalian, ini rambu-rambu, nanti kita akan bahas detail suatu saat dengan kitabnya ya. Ini rambu-rambunya saja. Jadi tuzol ka ko
kotor. Jangan berkata kotor, jorok, porno, atau kata-kata yang bikin malu lah ya. Juga sebetulnya sedih dan malu tuh baca kalau di berita Google tuh suka ada kata-kata yang sebetulnya tidak enak dibaca oleh anak-anak ya. Lebih baik kalau bahasanya diperhalus, dipersopan, jangan sampai ya seperti itulah. Kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas diucapkan jangan sampai ada di rumah kita. Duzol kakosi, si-nya adalah sia-sia. Nah, ini penting juga bagi kita nih. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau kita ingin tahu kualitas keislaman seseorang, di antaranya itu adalah dia akan menjauhi semua perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya atau sia-sia. Maaf batuk ini ya. Ini perlu latihan, sesudah perlu ilmu, pertama tahu, kemudian paham, kemudian riadoh. Latihan, baru nanti keluar istiqomah. Kita akan coba nanti mudah-mudahan secara berseri nanti dengan kitab, sehingga pengetahuan kita akan lebih terstruktur, dan riadoh kita selama masa seperti ini akan juga jelas targetnya. Sepakat, sahabat-sahabatku yang baik? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini kebersamaan kita akan manfaat. Ada 10 menit lagi. Nah, berkaitan dengan situasi saat ini, tetap saja kepaksa ngebahas ya. Memang tinggal di rumah itu merupakan solusi yang paling tepat. Tetapi, ada tetapinya nih. Ada sebagian saudara-saudara kita yang memang kepaksa harus keluar. Satu, para dokter, tenaga medis. Itu tidak punya pilihan karena ini adalah medan juang beliau. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kemarin mendapat informasi pertama 3 dokter, tapi sesudah itu melihat juga sebuah berita yang belum ditabayunkan. Ada 5 dokter yang wafat dan belum tahu berapa perawat yang juga berpulang di medan juang seperti ini. Allahumma gfir lahum, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Warhamhum, semoga Allah melimpahi kasih sayang. Allah menerima semua amalnya, melapangkan kuburnya dan menjadikannya ahli surga. Wafat sebagai syuhada yang berjuang di jalan Allah, wafat juga karena wabah. Dan semoga Allah menguatkan keluarga yang ditinggalkannya, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang lebih berkah, lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabatku yang baik, ini luar biasa ini yang berada di medan juang ini. Kalau ingat perjuangan beliau ini, kita ini yang ada di rumah berjuangnya apa? Dan ternyata harapan para medis ini ya kita berjuangnya yaitu berdiam di rumah ini, menjauhi segala potensi terpapar. Karena semakin banyak yang terpapar, maka semakin banyak yang datang ke rumah sakit dan fasilitas terbatas, dokter terbatas dan semakin berkurang dengan lelah, dengan adanya yang sakit, dengan adanya yang wafat, sedang pasien kian bertambah, nauzubillah. Nanti akan ya seperti yang terjadi di beberapa negara, kesulitan untuk bisa merawat karena fasilitas terbatas, peralatan terbatas, dokter terbatas. Ini kemarin dapat tulisan, wah kalau udah waktunya sakit mah sakit aja. Benar itu kata-kata yang benar ya. Kalau Allah sudah takdirkan sakit akan sakit. Tetapi ada kewajiban lain kita adalah menjauhi segala yang bisa menjadi jalan kita kena sakit. Seperti nyebrang, tengok kiri, tengok kanan. Kita kan tahu takdir Allah yang menguasai. Tapi kenapa kita nyebrang, tengok kiri, tengok kanan? Karena itu kewajiban kita. Nah hadirin, ini ada tulisan yang menarik. Pokoknya gampang lah kalau saya sakit mati nggak sakit. Iya, tapi kalau kita sakit itu, kalau sebagai kepala keluarga ini nyusahin banyak orang. Nyusahkan keluarga, istri, anak-anak, menyusahkan juga perawat, dokter. Kalau makin banyak yang sakit, makin banyak yang repot.
Belum lagi siap-siap harus telantar kalau fasilitasnya tidak memadai. Ya gimana kalau kita lalai nanti keluarga ada yang sakit kan? Kalau kita tidak jaga diri nanti kita bawa penyakit kepada keluarga, kepada orang tua, kepada anak. Relakah kita lihat orang tua tergeletak begitu dalam sakit dan serba terbatas perawatannya? Belum lagi meninggal, na'udzubillah ya, kalau memang takdirnya meninggal. Tapi kalau bisa meninggal, kita meninggal, kita meminta kepada Allah tanpa menyusahkan orang lain. Nah sahabatku yang baik, ayo kita jadikan ingat kepada para pejuang yang keluar ini, membuat kita menghargai perjuangannya adalah dengan sekuat tenaga di rumah. Bagi ini nih sedang mikirkan, bagi yang memang kerjanya itu harian, jadi kalau tidak keluar tidak ada uang, syariatnya begitu. Nah ini berharap kepada semua para pendengar, penyimak acara ini yang dititipi Allah rezeki lebih dari cukup untuk keluarganya. Mari kita mulai berpikir juga untuk memikirkan saudara-saudara kita yang memang diuji dengan keterbatasan, yang kalau tidak keluar maka itu mengalami, syariatnya mengalami keterbatasan. Ayo kita lihat tabungan kita masing-masing, kemudian kita alokasikan mau berapa nih kita keluarkan. Kita mulai absen, orang-orang yang dekat dengan kita, sanak saudara, ada nggak yang dalam kekurangan, yang memang rezekinya sangat terbatas, yang ya tidak seleluasa kita lihat, karena sanak saudara jangan sampai ke sana sini bro, tapi ke saudara kita abai. Kemudian tetangga, jangan lupa ya, maaf tetangga dulu. Tidak semua tetangga kita mampu, mungkin ada yang di sebelahnya sangat terbatas beras, sangat terbatas untuk makan. Nah ini tanggung jawab kita, karena rezekinya Allah titipkan kepada kita. Ini ladang amal. Walaupun nanti caranya harus dengan cara yang paling aman, tetapi berpikirlah untuk tetangga-tetangga kita, sanak saudara, tetangga. Dan bagaimana itu tentang yang harus keluar jualan? Ya ini juga ada kemarin juga informasi katanya kalau bisa kita beli tapi dengan prosedur yang sangat aman, supaya mereka dagangannya bisa laku dan juga dan kita mendapatkan barang yang kita perlukan. Nah, cobalah kalau mau beli tidak harus selalu semuanya kepada yang sudah kaya, mampu, tapi belilah dari saudara-saudara kita yang terbatas perekonomiannya. Sahabat-sahabatku sekalian, memang kita tidak bisa menyempurnakan melakukan segala hal, tetapi setidaknya ada kepedulian di hati kita, karena Rasulullah pun begitu. Yang pertama adalah pedih, peka, peduli, jadi rasa pedih terhadap penderitaan orang lain. Ini awal orang berbuat baik itu adalah di dalam surat At-Taubah 28 kalau tidak salah. Saya mohon maaf ya. Kita harus mulai meraba pedih dengan penderitaan orang. Dan yang kedua, sesudah itu harus ada keinginan agar orang itu lepas dari penderitaannya. Dan yang ketiga ini, satu, peka. Dua, keinginan. Dan yang ketiga adalah action. Ya, walaupun tidak seberapa, tetapi kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa melepaskan saudara kita dari kesulitan. Mungkin tidak bisa banyak, tapi satu orang, dua orang yang kita bantu, itu selalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang baik, itu saja dulu. Mudah-mudahan obrol-obrol kita sederhana untuk memikirkan, meraba, derita, dan menempatkan diri. Apa nih yang bisa kita lakukan bersama. Sekali lagi terima kasih kemarin berita dari DIF ya. DIF itu yang difabel itu, Masya Allah, yang tunanetra sekarang tidak ada yang bisa dipijit karena di remote tidak ada yang mau. Nah, insya Allah nanti secara berkala kita akan tayangkan di medsos ini kalau ada yang akan membantu para penyandang difabel, juga membantu menyediakan alat-alat untuk para medis ya, seperti perlengkapan yang memadai. Ada lanjutan di pengumuman di sini. Semoga Allah yang Maha Agung mengaruniakan kepada kita
perlindungan dan kemampuan menyikapi kejadian ini dengan sikap yang benar. Dan semoga Allah memelihara diri kita dari segala kejahatan makhluk-makhluk, dari segala penyakit lahir batin. Dan semoga Allah tidak menjadikan diri kita menjadi jalan musibah bagi yang lain. Dan semoga apa yang Allah takdirkan ini mengubah diri kita semua menjadi makin kuat iman, makin banyak amal solehnya, makin kuat dakwahnya, dan makin indah dengan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahabatku sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.